Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, balik lagi di YouTube channel saya, Nunu Chandra. Nah, kali ini kita akan membahas tentang membangun bisnis bersama reseller ya. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Mungkin sekarang Anda masih sendirian atau Anda belum mempunyai tim yang besar. Nah, tetapi percayalah, jika Anda terus konsisten dan tetap persisten menjalankan bisnis Anda dan membangun tim, pasti suatu saat Anda akan mempunyai tim yang besar dan kokoh. Nah, dengan membangun tim, Anda akan bisa saling menutupi kelemahan, ya. Jadi dengan adanya tim itu akan saling menutupi kelemahan. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini ya. Tetapi dengan adanya tim itu kita akan menjadi sempurna dan juga bisa. Nah, mengapa membangun tim atau reseller itu penting? Mengapa membangun tim atau reseller itu bisa melipat gandakan omset? Nah, inilah yang disebut dengan faktor kali ya. Jadi perhitungan sederhananya seperti ini. Misalnya Anda berjualan produk herbal sendirian ya, kita kan sedang membahas bisnis NASA ya. Jadi kita bahasnya produk herbal. Jika Anda bisa berjualan produk herbal sendirian, itu bisa menjual 100 produk dalam 1 bulan. Maka jika Anda menggunakan reseller ya, jika Anda mempunyai reseller, maka penjualannya akan lebih besar ya. Misalnya ada 30 reseller, satu reseller itu bisa menjual 20 piece produk dalam 1 bulan, maka penjualan Anda bisa mencapai 600 produk herbal dalam 1 bulan. Bayangkan peningkatan penjualannya ya, bukan double tetapi ataupun triple, tetapi berlipat-lipat ya. Nah, itu baru 30 reseller ya. Bayangkan jika Anda mempunyai 1000 reseller dan menjual 20 produk ya, 20.000 herbal sebulan loh bisa terjual oleh Anda. Nah, bayangkan jika jualan sendiri Anda hanya bisa menjual 100 piece produk tadi ya. Nah, kalau pakai reseller itu bisa segitu banyaknya. Pasti Anda akan lebih memilih untuk membangun tim yang besar agar omsetnya berlipat-lipat. Reseller atau distributor atau downline dalam bisnis NASA itu sama dengan faktor kali ya. Jika Anda mempunyai reseller banyak, maka faktor kalinya akan banyak juga. Nah, sistem reseller akan berjalan kalau produk Anda sudah teruji bagus dan ngangenin ya. Produk yang jelek hanya akan membuat reseller Anda kecewa dan membuat reseller Anda jera, tidak mau jualan lagi, membuat reseller Anda jadi tidak ingin order lagi ya. Nah, produk NASA itu sudah teruji kualitas dan ngangenin, bahkan sampai inden loh. Nah, perbedaan reseller dan dropshipper ya guys. Reseller itu stok barang, ngirim sendiri ya. Jadi kalau reseller itu stok produk sendiri atau stok barang sendiri, kemudian ngirim produk sendiri ya. Sedangkan bedanya dengan dropshipper, hanya menjualkan produk tanpa stok barang. Jadi supplier ya yang akan mengirimkan produk yang sudah closing atau terjual oleh dropshipper tersebut. Nah, distributor NASA itu bisa menjadi reseller dan juga bisa menjadi dropshipper. Gimana, enak kan kalau jadi distributor NASA? Pasti pengen dong. Nah, hukum Pareto pada saat menjaring reseller itu hanya 20% reseller yang akan menyumbang. Jadi 80%-nya order atau omset Anda. Nah, bagaimana merekrut
reseller pertama Anda. Ya, cara mendatangkan pengunjung agar reseller bisa mendaftar. Ya, yang pertama itu kita bisa dengan cara offline. Itu misalnya Anda menyebar brosur atau iklan di radio, kemudian membuat seminar, kemudian mengundang calon reseller Anda atau undangan peluang usaha. Bisa juga Anda informasi via televisi atau acara komunitas yang lainnya. Nah, bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara online. Itu bisa email marketing, Facebook marketing, website, Line, BBM. Sekarang udah nggak ada BBM ya guys. WhatsApp, Instagram, YouTube. Nah, langkah yang pertama, Anda membuat list keuntungan join resellernya dahulu. Ya, orang mau join jadi reseller Anda karena ada kelebihan atau keuntungan dari produk yang akan dijual. Nah, di sini Anda perlu membuat list keuntungan jika join menjadi reseller. Misalnya, komisi produk tinggi, produknya mudah dijual, tidak perlu stok barang, repeat order tinggi, dibimbing jualan hingga bisa, barang tahan lama, dan lain-lain. Intinya, perlu dibuat list apa-apa saja keuntungan menjadi reseller Anda. Nah, langkah yang kedua, buatlah poster atau broadcast rekrutmen. Setelah keuntungan jadi reseller sudah Anda buat, langkah berikutnya adalah mulai menyiapkan materi promo rekrutmen. Materi ini berisi tentang peluang bisnis menjadi reseller. Nah, keuntungan dari list yang Anda buat tadi wajib dimasukkan ke materi ini. Materi rekrutmen ini bisa dalam bentuk poster maupun broadcast. Nah, langkah yang ketiga, rekrut teman-teman terdekat Anda. Ya. Langkah yang ketiga, rekrut teman-teman terdekat Anda dengan cara list keuntungan sudah siap, ya. List keuntungan sudah siap, poster dan materi sudah siap untuk dipromokan. Kemudian langkah ketiga ini adalah langkah ketiga ini adalah memulai untuk merekrut. Mulai dari mana ya? Mulai dari teman-teman terdekat Anda, mulai dari orang-orang yang Anda kenal, bisa ditawarkan lewat temannya teman Anda gitu ya. Anda bisa tawarkan mereka untuk bergabung menjadi reseller Anda. Nah, langkah yang keempat yang bisa Anda lakukan adalah merekrut reseller Anda dari pelanggan Anda. Maksudnya bagaimana? Begini maksudnya ya. Anda menawarkan produk pelanggan Anda untuk menjadi reseller produk Anda. Teknik ini ampuh loh untuk meningkatkan penjualan Anda. Sebab pelanggan kita adalah orang yang sudah pernah merasakan produk, sehingga ketika menjadi reseller, dia akan lebih mudah untuk menceritakan kelebihan produk yang akan dijual. Nah, langkah kelima, sebar brosur info rekrutmen di media sosial Anda. Langkah kelima ini yang bisa Anda lakukan adalah mulai menyebarkan informasi rekrutmen reseller Anda di media sosial. Anda bisa menggunakan Facebook pribadi Anda atau Instagram atau belusukan di WA group pebisnis dan banyak lagi ya. Gunakan media sosial untuk menyebarkan info peluang bisnis Anda. Intinya, menyebarkan informasi rekrutmen ke media yang lebih luas. Nah, langkah rekrutmen barulah awal permulaan. Selanjutnya, Anda perlu memikirkan dan menolong para reseller Anda untuk bisa jualan. Ini menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai punya banyak reseller tapi resellernya tidak bisa jualan, tidak tahu cara berjualan. Maka Anda harus membina reseller Anda. Ngajarin reseller ya.
Ngajarin reseller itu sama seperti mengajari anak sendiri ya. Reseller itu harus dilatih, meskipun terkadang tidak melulu menjual produk kita. Rahasia menjadi reseller ngomset. Yang pertama, jual produk yang laris dan profitable. Ya, sebenarnya semua produk bisa dijual kok. Cuma nggak semua produk gampang untuk dijual. Kalau mau mudah, ya cari produk yang memang banyak dibutuhkan orang, seperti produk kosmetik yang lebih mudah dijual melalui online. Nah, yang kedua, temukan market yang sudah sesuai. Cari tahu potensi calon pembeli ya, calon pembeli kita. Mereka butuhnya apa? Mereka bisa ditemukan di mana? Mereka biasanya ngumpul di mana? Mereka biasanya suka belinya apa ya? Nah, potensi ini perlu kita cari tahu. Kalau kita sudah tahu, selanjutnya tinggal mulai menginformasikan tentang produk yang akan dijual. Tapi ingat ya, ada cara elegannya. Nggak bisa asal promo ya. Nah, yang ketiga, rahasia yang ketiga, target omset harus jelas ya. Nah, seringkali kita tuh pusing bikin beginian kan, pusing bikin target jualan, nggak paham buat target ya. Padahal ini kunci penting supaya jualan kita konsisten. Kalau ini saja kita nggak buat, ujung-ujungnya jualan kita nggak akan konsisten ya. Kalau mau terus-terusan dapat income yang besar dari jualan kita, buatlah target yang jelas. Nah, rahasia yang keempat menjadi reseller ngomset, yaitu perbanyak prospek. Ini dia salah satu problem reseller, bingung kok jualannya sepi. Kok kalau dulu ramai yang beli ya, sekarang kok sepi ya? Tahu nggak kenapa? Karena seringkali kita jualan di tempat yang sama, pasarnya sudah jenuh ya. Misal kita jualan di salah satu Facebook kita ya. Kalau dulu mungkin bisa ramai karena mungkin belum banyak yang beli. Pas sekarang ini udah banyak yang beli. Kemudian calon pasar kita udah menipis. Nah, kunci rahasia membangun banyak prospek mulai dari teknik belusukan, teknik membangun kolam, teknik membangun Facebook, Instagram marketing, dan lain-lain. Rahasia kelima yaitu membangun kepercayaan konsumen. Tahukah Anda, seringkali orang membeli karena faktor penjualnya. Orang akan membeli ke penjual yang mereka kenal atau mereka bisa percaya. Ya. Coba saja Anda di posisi sebagai calon pembeli. Pasti akan membeli ke orang yang Anda percaya kan? Nah, ada beberapa teknik yang bisa Anda lakukan, misalnya dengan posting foto produk yang akan dikirim ke konsumen, posting testimoni pengguna, posting paket yang sudah diterima oleh konsumen. Nah, selain itu kita perlu membangun personal branding ya. Ada banyak teknik yang bisa Anda lakukan, salah satunya rutin berbagi konten yang bermanfaat. Ini penting ya, kuncinya adalah untuk membangun kepercayaan konsumen. Nah, teknik yang keenam, pelajari cara promosi yang menjual. Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk promosi. Namun yang perlu diingat, berpromosi itu ada caranya, nggak bisa asal-asalan. Anda perlu memahami teknik membuat promosi, membuat judul yang menjual, teknik copywriting, teknik hypnotic writing, teknik soft selling, teknik covert selling, teknik jualan tapi seakan-akan tidak berjualan. Itu perlu Anda pelajari. Nah, teknik yang ketujuh, kuasai teknik closing ya, yang sudah dibahas di home sharing. Apa sih yang membuat kita pusing? Seringkali kita pusing karena sudah nawarin panjang kali lebar ke calon konsumen kita, ujung-ujungnya nggak jadi beli ya, atau cuma di rate doang, atau cuma PHP doang ya. Ini problem yang banyak banget reseller alami. Udah ngomong panjang lebar, udah info sampai detail, si konsumen jawabnya, nanti ya saya kabari lagi.
Tahu nggak, faktanya itu 70% pasti nggak akan kasih kabar lagi ya. Seakan-akan hilang di telan bumi. Pernah mengalami ini? Saya dulu pernah loh. Nah, itu pengalaman saya pribadi sebelum saya paham teknik closing. Nah, terus gimana solusinya? Banyak yang bisa Anda lakukan, mulai dari teknik Scratch Kitty, teknik bonus, teknik pilihan, teknik diskon, teknik periode terbatas, dan lain-lain. Ada banyak sebenarnya ya yang bisa Anda praktekkan. Nah, kita beralih ke cara membuat kurikulum online untuk reseller. Yang pertama, kumpulkan mereka dalam grup Facebook atau WhatsApp khusus atau Telegram. Yang kedua, Anda harus tahu dulu tentang online marketing atau minimal cara-cara yang Anda lakukan agar penjualan Anda laris. Yang ketiga, ajarkan cara-cara tersebut ke reseller Anda. Yang keempat, beri tugas dan beri deadline. Apabila tidak mengerjakan, maka reseller mendapatkan reward atau punishment. Yang kelima, lakukan kopdar atau home sharing atau kulwa untuk reseller Anda agar mereka bisa lebih dekat dengan Anda dan bisnis Anda. Yang keenam, berikan reward kepada reseller Anda. Yang ketujuh, berikan informasi bisnis NASA, potensi jangka panjang, dan pola pikir membangun aset dalam bentuk jaringan distribusi produk. Yang kedelapan, duplikasi langkah-langkahnya ya ke lebih banyak reseller Anda. Nah, alur pendidikan distributor NASA yang pertama, mendengarkan presentasi bisnis NASA, kemudian belajar product knowledge. Untuk mendapatkan pengetahuan product knowledge itu bisa ikuti grup upline, kemudian internet, buku, YouTube, ada grup Telegram juga, bisa juga dengan pelatihan. Nah, mendengarkan presentasi bisnis NASA itu nanti Anda akan tahu konsep dasar tentang network marketing NASA dan tahu marketing plan-nya. Nah, agar Anda bisa tahu konsep dasar network marketing dan tahu marketing plan-nya, Anda bisa mengikuti NDO, ikuti grup upline, bisa menyimak YouTube, bisa membaca buku, pendampingan upline, home sharing, KDI Plus, dan lain-lain dengan banyak cara ya untuk bisa belajar dan mengetahui konsep dasar network marketing bisnis NASA. Nah, target Anda itu apa saja? Setelah Anda mengetahui konsep dasar network marketing, Anda pasti mempunyai target jangka pendeknya itu apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Nah, setelah itu Anda bisa mempraktekkan hasil dari belajar product knowledge itu dan bisa Anda terapkan di online maupun offline ya, menawarkan produk dan juga bisnisnya. Itu tergantung dengan sikap Anda menyikapinya bagaimana. Apakah Anda akan tetap jualan saja atau Anda akan menawarkan bisnisnya juga. People skill sangat penting sekali dalam membangun organisasi tim yang besar. Seni dalam berkomunikasi, membaca karakter dan berhubungan dengan orang, sinergi antar tim upline dan downline. Ya. Prinsip sinergi keseluruhannya lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. 1 ditambah 1 sama dengan 3 atau lebih, itu sinergi ya. Kalau misalnya 1 ditambah 1 sama dengan 1,5, itu masih kompromi ya guys. Atau bisa jadi seperti ini perhitungannya, 1 ditambah 1 kurang dari 1, itu sinerginya negatif. Nah, hambatan dan tantangan membangun sinergi, itu ada hambatan dan tantangannya. Kepercayaan, mindset menang kalah, tidak mau mendengarkan orang lain, sikap membela diri, itu karakter ya. Hambatan dan tantangan sinergi itu misalnya gini, komunikasi, alergi perbedaan, egois, tidak mempunyai skill ya. Nah, esensi dari sinergi adalah menghargai perbedaan, menghormatinya, membangun atas dasar kekuatan, menutup kelemahan.
Nah, kekuatan terletak pada perbedaan, bukan pada kesamaan. Reseller atau distributor akan setia bila produk yang ia jual itu laris, bisnisnya eksis, dan ia bisa merasa nyaman. Kalau belum nyaman atau saat mengerjakan bisnis tidak terjadi apa-apa, artinya reseller atau distributor akan mati muntaber ya, mundur tanpa berita. Nah, bisnis dengan reseller dan tim artinya Anda siap untuk sharing profit, waktu, tenaga, ilmu, dan membesarkan tim dalam bisnis Anda. Nah, let's celebrate a successful team. Semoga Anda mempunyai tim yang besar dan kokoh. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sukses muda mulia. Go Stokis, go Crown Diamond Director. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Follow kami di Instagram dan Facebook, karena semua itu gratis.